anak-anak? Pagi, Bu. Kurang semangat nih. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Kalau ibu bilang apa kabar, kalian jawabnya baik, sehat, kuat, mantap, luar biasa. Kita ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, kuat, mantap, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini dapat kalian terima dengan baik ya. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa Nah, selesai. sebelum kita memulai pelajaran lagi, alangkah baiknya kita bernyanyi Berkibarlah Benderaku agar menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita. Silahkan yang dipimpin oleh ketua kelas. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adi Sata, Hadir, Bu. Ayu, hadir Bu. Oke, Cantika, hadir Bu. Hadir. Felicia, hadir Bu. Hadir. Bagus, kalian hadir semua pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk juga ke pelajaran, Ibu mau lihat dulu nih kerapian kalian. Kalian sudah rapi atau belum? Oke, bajunya sudah rapi ya, bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu mata pelajaran IPS pada tema 3, subtema 1 tentang kenampakan. Sekarang kita akan masuk ke materi kenampakan alam. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian menonton video pembelajaran yang telah Ibu sediakan terlebih dahulu. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kalian simak 3 gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar kenampakan alam atau bisa juga kita sebut bentang alam. Kenampakan alam atau bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Bisa jadi pantai, dataran tinggi, dataran rendah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Materi kali ini kita berfokus ke pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. 1. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Di antaranya budidaya ikan laut, udang, dan cumi-cumi, budidaya rumput laut, pertanian garam, dan perkebunan kelapa. Pantai juga dimanfaatkan untuk pasar ikan, pelabuhan, dan tempat wisata. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai, penjual souvenir, dan lain sebagainya. 2. Dataran rendah.
Dataran rendah adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang. Yang pertama, pertanian. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi dan tebu. 2. Peternakan. Contoh hewan ternak di dataran rendah adalah ayam, itik, sapi, kambing, dan air tawar. 3. Perkebunan. Contoh hasil perkebunan di dataran rendah yaitu karet dan kelapa sawit. Juga di bidang perumahan dan industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam. Contohnya petani, peternak, pedagang, pegawai perusahaan, dan pekerja di bidang jasa seperti guru, dokter, perawat, arsitek, tukang bangunan, dan lain-lain. 3. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Berikut pemanfaatan dataran tinggi. 1. Perkebunan. Contoh perkebunan di dataran tinggi adalah teh, kopi, dan kina. 2. Pertanian. Di daerah dataran tinggi yang dibudidayakan biasanya adalah sayur-sayuran. Yang ketiga, peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan di sektor pariwisata. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi adalah sektor pariwisata, pekerja perkebunan, petani, peternak, dan lain sebagainya. Sekarang kalian tahu bahwa kenampakan alam dan sumber dayanya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kita memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hari ini kita berfokus pada hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita berhak memperoleh udara segar dan memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga wajib memanfaatkan tumbuhan dengan bijak dan merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, bisa jadi pantai, dataran tinggi, dataran rendah, sawah, sungai. Nah, setelah kalian tadi melihat video, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, ayo silakan. Apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam? Nah, teman kita ada yang nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam? Ada yang bisa jawab kira-kira? Saya, Bu. Silakan Feli. Kenampakan alam atau bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Ya, bagus. Nah, selain dari Ayu ada yang ingin bertanya lagi? Aku, Bu. Silakan Cantika. Bu, apa saja yang termasuk kenampakan alam? Nah, Cantika nanya nih, apa saja yang termasuk kenampakan alam? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ayo Bu, Silakan Adi. penampakan alam itu berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pantai, seperti itu. Bagus. Sepertinya anak-anak ibu sekarang sudah paham ya tentang kenampakan alam. Jadi, kenampakan alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam permukaan bumi yang sekaligus menjadi satu kesatuan. Nah, yang termasuk kenampakan alam itu yaitu ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Yang pertama, pantai. Pantai adalah daerah yang membatasi daratan dan lautan. Pantai ini biasanya ada yang terjal dan ada juga yang landai. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata, menangkap ikan, budidaya rumput laut, dan serta kerang. Kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah
permukaan bumi datar yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perindustrian, dan serta perumahan. Yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan juga untuk objek wisata, perkebunan, serta tempat peristirahatan. Sekarang Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok. Yang sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan sebelah kiri Ibu kelompok 2. Nah, coba kalian tuliskan tanaman yang termasuk penampakan alam yang ada di sekitar kalian. Yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian juga bisa, di sekolah juga bisa. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Dimulai dari sekarang. Nah, perhatian anak-anak Ibu. Di sini Ibu ada lembar kerja untuk dikerjakan. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, di situ ada bahan bacaan yang harus kalian baca terlebih dahulu untuk mengerjakan lembar kerjanya. Dibaca baik-baik. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan tadi. Udah selesai semua anak-anak? Siap, Bu. Oke, sekarang Ibu minta untuk perwakilan kelompok untuk membacakan ke depan hasil dari diskusi kalian tadi. Silahkan, siapa yang ingin maju pertama? Aku, Bu. Oke, kelompok 2. Lokasi Pantai Cermin. Ciri-cirinya daerahnya berbatasan dengan laut. Sumber daya alam 1 rumput laut, 2 ikan, 3 kerang. Lokasi dataran tinggi Brastagi. Ciri-ciri dataran rendah yang tingginya di atas 200 meter. Sumber daya alam sayuran, susu sapi. Lokasi dataran rendah Medan. Ciri-cirinya dataran rendah yang tingginya di bawah 200 meter. Sumber daya alam barang industri seperti baju, celana, jaket. Udah? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1, silahkan. Siapa perwakilannya? Oke. Lokasi pantai yaitu berbatasan dengan laut, ciri-ciri yaitu daerahnya panas, sumber daya alamnya itu ikan, garam, dan rumput laut. Manfaatnya itu wisata dan mencari ikan. Mata pencarian penduduk pantai yaitu nelayan dan petani garam. Dataran tinggi lokasinya itu berada di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi itu udaranya sejuk. Sumber daya alamnya itu teh, kopi, dan sayuran. Manfaat dataran tinggi yaitu wisata dan usaha perkebunan. Mata pencarian penduduk dataran tinggi yaitu perkebunan, pengusaha, dan tempat wisata. Dataran rendah yaitu lokasinya berada di ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya itu udaranya sedang. Sumber daya alamnya itu padi, hewan ternak, dan kebun kelapa. Manfaatnya itu industri, rumahan. Dan mata pencarian penduduk yaitu petani, peternak, dan pegawai kantoran. Baik, selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kira-kira setelah tadi dibacakan, ada yang ingin ditanyakan untuk hasil diskusinya? Ya, Bu. Ada, Bu. Ya, oke. Berarti semua sudah paham ya, jawabannya juga sudah benar. Oke. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kira-kira anak-anak Ibu ada nggak yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari Bu. ini? Oke, silakan Adik. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai adalah landai. Pantai yang landai tersebut biasanya digunakan sebagai objek wisata. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai.
bisa digunakan untuk perumahan dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan. Dataran tinggi. Kami mengambil kesimpulan bahwa dataran tinggi ini dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan karena dataran tinggi ini mempunyai suhu yang sejuk dan saat ini. Baik, tepuk tangan untuk Adi. Oke, kira-kira ada lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita? Saya Bu. Ya, silakan Feli. Kesimpulan dari kelompok 1, penampakan alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Yang termasuk penampakan alam yaitu pantai adalah daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Yang kedua ada dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Dan yang ketiga, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Feli. Baik, Ibu rasa kalian juga semua sudah paham ya. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu akan membacakannya dan kalian catat pada buku tulis kalian ya. Yang pertama, jelaskan arti kenampakan alam. Sudah? Yang kedua, sebutkan 3 manfaat dari pantai. Yang ketiga, mengapa daerah dataran tinggi cocok tempat wisata. Sudah? Yang keempat, tuliskan 3 tumbuhan yang hidup di daerah dataran tinggi. Dan yang terakhir, tuliskan 3 usaha yang cocok dikembangkan di daerah dataran rendah. Selesai? Belum, Bu? Oke. Ibu harap kalian mengerjakan tugas kalian dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.